berobat di Malaysia bisa lebih murah daripada Indonesia. Kira-kira kenapa ya guys ya? Indonesia tuh rugi 165 triliun, rugi opportunity. Karena katanya warga Indonesia suka berobat ke luar negeri. Kurang lebih. Siapa bilang kalau orang Indonesia yang berobat ke Malaysia itu nggak dilayanin alias dicuekin? Yuk kita cek. Dalam hal ini, kenapa Malaysia selalu unggul dan kita selalu berada di bawahnya? Bahkan orang Indonesia lebih memilih untuk berobat ke Malaysia dibandingkan berobat di negaranya sendiri. Ini ada apa? Dan negara sampai rugi ratusan triliun hingga membuat Pak Jokowi kaget. Dikarenakan warga negara Indonesia lebih memilih berobat ke luar negara, termasuk salah satu Malaysia yang paling menjadi tujuan utama para warga Indonesia ketika berobat dan sekaligus liburan di Malaysia. Sebenarnya soal mau berobat ke negara orang ataupun berobat di negara sendiri, semua tergantung pilihan masing-masing ya sahabatku semua. Lalu bagaimana penyebab Indonesia rugi ratusan triliunan rupiah? Dikarenakan warganya lebih memilih berobat di negara orang dibandingkan di negara sendiri. Berikut mari kita simak videonya bersama-sama. Indonesia tuh rugi 165 triliun, rugi opportunity. Karena katanya warga Indonesia suka berobat ke luar negeri. Kurang lebih 2 juta orang loh warga negara Indonesia berobat ke luar negeri. Itu kan harusnya masuk ke pendapatan negara ya. Ke Malaysia, Singapura, Jepang, AS, sampai Jerman. Kalau Pak Jokowi sih bilangnya jangan gitu terus. Karena kan devisanya jadi masuk ke negara mereka, bukan negara Indonesia. Cuma kontroversinya, kenapa orang berobat di luar negeri? Karena mungkin kita ngerasa talent-talent di luar negeri lebih bagus. Dokter-dokternya lebih berpengalaman. Rumah sakitnya lebih canggih. Nah ini kan chicken and egg ya. Kalau nggak berobat di Indo nggak dapat duit buat pengembangan naikin rumah sakitnya. Tapi untuk berkembang, ya orang nggak boleh berobat di luar. Nah ini chicken and egg. Kalau menurut kalian gimana? Harusnya kita tetap fokus berobat di Indo. Apa yang orang-orang kaya ini ya udah nggak apa-apa di luar gitu. Mungkin harus lewat negara-negara yang kasih duit buat naikin standar internasional di rumah sakit sama dokter-dokter kita. Menurut kalian sendiri gimana pelayanan rumah sakit di Indonesia? Jokowi kaget Indonesia rugi 180 triliun rupiah karena lebih dari 1 juta warga kita lebih milih berobat ke luar negeri. Emang apa sih alasannya kalau orang nggak mau berobat di Indonesia? Dan coba share dong atau stitch video ini kalau ada yang punya pengalaman kurang baik pas lagi berobat di RS Indonesia. Jadi ada 3 alasan utama kenapa orang lebih milih berobat ke luar negeri. Ini kita rangkum dari berbagai sumber. Pertama, nggak puas sama pelayanan di Indonesia. Ini soal buruknya komunikasi. 70,75% pasien ngerasa komunikasi jadi sumber masalah. Ditambah kurang empati ke pasien, penjelasan kurang memadai. 2, teknologi dan alat di RS luar negeri lebih canggih dan lebih lengkap sehingga nimbulin persepsi bahwa di luar negeri pasti lebih terjamin. 3, soal ketepatan diagnosis. Masih banyak warga kita yang merasa kadang diagnosis dokter Indonesia itu kurang akurat. Contohnya, ada orang berobat di Indonesia didiagnosis TBC, pas ke Singapura cuma dikasih antibiotik 2 minggu langsung sembuh. Jokowi sendiri juga memaklumi atas pilihan warga kita ini karena nyatanya emang fasilitas dan pelayanan RS kita belum maksimal. Kita masih banyak PR. Tentu alasan di atas nggak berlaku untuk semua dokter dan semua RS di Indonesia. Tapi pada dasarnya, itulah yang jadi alasan kenapa orang yang berobat ke luar negeri milih untuk berobat ke luar negeri dibandingin di dalam negeri. Gimana menurut lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame di media sosial terkait orang Indonesia lebih memilih berobat di negara orang. Salah satunya yang paling rame dikunjungi orang Indonesia adalah berobat ke Malaysia. Kalau menurut pandangan saya, kenapa orang Indonesia lebih memilih berobat di negara orang termasuk Malaysia? Salah satunya bisa sambil berwisata. Apalagi kalau orang Indonesia berobat di Malaysia, jaraknya juga dekat. Kemudian tiket untuk pergi ke Malaysia juga tidak begitu mahal. Dan ternyata menurut teman-teman yang pernah sudah berobat di Malaysia, mereka ini mempunyai pengalaman yang sangat positif. Dan tentunya hal inilah yang membuat orang-orang kita lebih memilih berobat di negara orang. Dari segi fasilitas, rumah sakit di Malaysia juga serba lengkap. Bahkan juga mendapat pengakuan dari dunia. Ranking dari rumah sakit kita yang ada di Indonesia dari Malaysia itu lebih di atas Malaysia loh sahabatku semua. Dan tentunya ini suatu PR besar buat negara kita untuk lebih upgrade fasilitas dan juga perbaikan rumah sakit yang ada di Indonesia. Tentunya juga bukan dengan hanya waktu singkat ya, pasti butuh proses. Dan sebagai orang Indonesia kita doakan mudah-mudahan rumah sakit dan segi fasilitas dan pelayanan yang ada di Indonesia bab soal kesehatan semoga lebih maju ke depan. Berikut mari kita simak sahabat-sahabat daripada Indonesia ketika mereka berobat di Malaysia
Kira-kira pengalamannya seperti apa? Dan tentunya hal yang baik perlu dicontoh. Mari kita simak videonya bersama-sama. Berobat di Malaysia bisa lebih murah daripada Indonesia? Kira-kira kenapa ya guys ya? Jadi beberapa waktu yang lalu saya ada sebuah privilege untuk bisa berkenalan dengan salah satu kepala rumah sakit besar di Surabaya. Pada kesempatan itu, salah satu diskusi saya dengan beliau adalah kenapa kok berobat di Malaysia itu lebih murah daripada di Indonesia. Padahal menurut saya secara faktor cost, harusnya labor cost dan infrastruktur cost di Indonesia itu sangat kompetitif sekali dengan Malaysia. Ternyata guys, ada satu faktor yang saya tidak pernah terpikirkan, yaitu pajak alat kesehatan. Nah, ternyata pajak alat kesehatan dan pajak obat-obatan di Malaysia itu berbeda dengan di Indonesia, guys. Sehingga, baik modal kerja maupun penyusutannya itu sudah beda sekali dengan di Indonesia maupun Malaysia. Nah, memang sih menurut saya, medical tourism di Malaysia ini sudah by design dan memang disupport secara luar biasa oleh pemerintah mereka untuk berkembang industrinya. Nah, tapi di satu sisi nih guys, kalau pemerintah kita juga mengadopsi policy ini, bagaimana nasib produsen alat-alat kesehatan dalam negeri? Karena secara gamblang, pasti susah banget produsen-produsen alat kesehatan dalam negeri kita untuk bersaing dengan produsen-produsen luar, utamanya dari Cina, guys. Nah, jadi menurut kalian bagaimana, guys? Baiknya pemerintah kita melindungi dan mengembangkan produsen alat-alat kesehatan dalam negeri, atau pemerintah kita mendukung dan mensupport industri rumah sakit kita untuk bisa bersaing secara internasional seperti di Malaysia. Siapa bilang kalau orang Indonesia yang berobat ke Malaysia itu nggak dilayanin alias dicuekin? Yuk kita cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh guys. Hari ini tuh aku berobat ke rumah sakit yang ada di Penang sama mama. Nah, ini aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana pelayanan di rumah sakit selama aku konsultasi di sana. Aku tuh bingung mau ngejelasinnya gimana ya, karena dokter ini tuh kalau aku punya 10 jempol, aku kasih semua jempolnya. Dia tuh masih tahu aku detail banget guys. Aku nggak perlu nanya tentang pertanyaan apapun karena semuanya udah dijelaskan sama beliau. Bagaimana kondisi penyakit aku, seberapa parah, bagaimana perkembangannya, apa hal terburuknya, kemudian tindakan apa yang harus dilakukan, nanti operasinya akan seperti apa. Ya Allah, aku sampai kehabisan kata-kata untuk bertanya karena sedetail itu dia ngejelasin. Luar biasa. Sampai nyampe di hati aku tuh, rasanya dia tuh tulus banget ngejelasinnya. Ya Allah, dokter yang sehat ya, panjang umur, supaya kalau aku balik lagi bawa keluarga aku, yang mudah-mudahan sih nggak ada, tapi kalaupun ada, aku pasti bakal balik sama dokter lagi. Aku nggak bisa ke dokter yang lain. Aku udah jatuh cinta itu sama dokter karena mulai dari nenekku, pamanku, aku gitu ya. Kita dipegang sama dokter semua operasinya, dan alhamdulillah semuanya lancar dan semuanya sehat, alhamdulillah sampai saat ini gitu. Ini rumah sakit the best, semua dokternya baik-baik, semua susternya baik, entah itu kasirnya, entah itu susternya. Nah, ini susternya nih, ini tuh suster berasa kayak saudara. Ya Allah, aku ditemenin kemana-mana, aku dianterin ke bagian administrasi, aku dianterin ke apotik, pokoknya keren banget deh rumah sakit ini. Pokoknya seramah itulah pelayanan mereka. Aduh, aku udah gak bisa ngomong apalagi lah, speechless. Pagi-pagi dari Pontianak mau ke Kuching Sarawak untuk check up kesehatan agar semuanya pada sehat. Dan kini kita sudah di perbatasan Indonesia Kuching Sarawak. Saatnya kita ke lokasi. Dan kita sudah di Norma Medical Specialty Center. Saya mau ajak kalian ke dalam. Kenapa saya datang ke sini untuk medical check up? Ternyata tempatnya itu luas banget dan ramai banget ternyata banget. Nah, ini di lantai 2. Kita udah diarahkan sama Bang Roy tadi untuk melakukan pengecekan awal. Kita lakukan EKG untuk baseline, cek jantung sebelum ke treatment. Jadi kalau kalian kesini itu kalian akan dipandu. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau datang ke sini jadi bingung. Pasti akan dilayani dengan seramah mungkin. Dan kita sekarang ketemu dengan dokter yang ada di sini. Jadi sebelumnya tuh kalian akan ditanya dulu sama dokternya pernah punya sakit apa dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mau cek detak jantung dengan treatment. Karena di sini standar internasional, jadi setiap orang itu dihandle satu persatu. Si Bapak tengok dia depan, tangan mesti di sini Pak ya, untuk keselamatan. Tangan santai aja, terus langkahnya makin besar, makin laju ya Pak ya. Oke.
Berarti habis ini kita ke tempat ronsen. So, sekarang kita ke ronsen dahulu. Oke, saya cek sekarang. Tarik nafas dalam. Tahan nafas. Alright. Kalau kalian lihat ini kita lagi mau cek di dalam perut. Hari ini mau dengerin hasil yang udah kita lakukan kemarin. Dan akhirnya saya harus turunkan berat badan 3 kilo. Dan tahun depan harus check up lagi untuk memastikan semuanya lengkap. Oke, di part kedua kenapa gue harus medical check up ke Kuala Lumpur, kenapa nggak di Indonesia aja? Gue lanjutin cerita gue ya. Dia mengeluarkan statement yang sama dengan keadaan gue. Karena Mal, di keluarga gue itu banyak yang kena silent heart attack. Gue langsung bilang, oke. Terus lu check up di sana? Yes. Dan lu ngelakuin tes apa? Sampai tahu ada penyumbatan di jantung lo. Dia melakukan yang namanya satu tes yang namanya CT scan. Nah itu tidak dilakukan oleh dokter yang ketika gue consult di Jakarta. And then gak pakai ABC, gue minta kontaknya, gue langsung berangkat ke Kuala Lumpur. Nah disitulah guys, gue ketemu sama dokter di sana ya. Kemudian gue jelaskan bahwa keluarga gue ABC sama ceritanya dengan gue jelaskan dengan dokter di Indonesia. Oke? Gue ngelakuin tesnya juga sama guys. Tes yang gue lakuin di Jakarta, gue sama Tias, gue ngeliat sama ya tesnya yang, iya sama. Hasilnya juga sama-sama bagus. But ketika gue udah selesai ngejalanin tes yang sama kayak di Jakarta, berikutnya dokter yang di Malaysia bilang gini, sebentar, this result is good. But since you have a problem in your family, we have to do another test. Nah, itulah yang tidak dilakukan oleh dokter ketika gue consult di Jakarta, guys. Nah, ketika gue lakukan itu di Malaysia, and I'm willing to do it, gue ngelakuin, namanya apa ya? Kalau nggak salah CT scan gitulah, guys ya. Dan itu gue lakuin sebelum pandemi. Dan ternyata betul, ada sumbatan di jantung gue. Jadi kalau misalnya banyak yang berpendapat, banyak yang komen, yang nge-DM bahwa oh dokter Jakarta bagus-bagus, kenapa lu nggak ke Jakarta aja? Pemerintah lagi campaign, kalau misalnya mau check up di Indonesia aja, berobat di Indonesia. Betul. Gue agree banget, banyak yang pinter-pinter, banyak yang jago-jago di Indonesia. Atau mungkin pada saat itu gue ke dokter yang salah di Jakarta, bisa jadi. Tapi ya yang sudah terjadilah. Ya, yang gue mendapatkan info lebih banyak daripada dokter yang gue dapat dari Malaysia. So itulah kenapa gue dokternya harus ke Malaysia, bukan di Jakarta. Gue yakin kok alatnya ada di Jakarta. Gue yakin dokternya juga ada. Ya, tapi gue nggak tahu kenapa dokter gue yang di Jakarta, 2 dokter berbeda dengan 2 rumah sakit berbeda, gak mau untuk ngelakuin tes berikutnya. Meskipun gue udah bilang, hey dok, ini bokap gue, kakek gue, ini meninggalnya bener-bener sudden death heart attack. Kalian Google deh, apa itu sudden death heart attack. Itu gak ada ABC, tiba-tiba lu ditelepon sama rumah sakit. Halo, dengan Mas Kemal? Ya. Papanya kena serangan jantung. Oke, gimana keadaannya? Keadaannya udah meninggal. Itu sama persis yang bokap gue ceritain ketika dia dengar berita. Ketika bokapnya nggak ada, which is kakek gue. Sama guys. Nggak ada tanda-tanda sakit. Nggak ada tanda-tanda keringet dingin. So that's why. Semoga ngejawab ya. Thank you very much. Baru saja kita menyimak pengalaman orang Indonesia ketika berobat di Malaysia. Dan ternyata mereka begitu sangat puas ya. Dari segi pelayanan, pemeriksaan, begitu sangat teliti. Pelayanannya juga sangat ramah tamah. Bahkan ketika pasien bertanya pun, dokter juga menjelaskan secara keseluruhan dan teliti. Wow, ini begitu amat sangat luar biasa ya. Bahkan ada salah satu masnya yang bercerita soal pemeriksaan di Jakarta dan juga di Kuala Lumpur. Meskipun alatnya sama, dari segi pelayanan dan dokternya pun juga sama-sama bagus, tapi hasilnya sangat berbeda ketika orang Indonesia ini check up di Kuala Lumpur. Mungkin ini yang menjadikan sebagian masyarakat Indonesia yang punya uang lebih memilih berobat di negara orang. Apalagi
untuk jarak Indonesia dan Malaysia ini juga tidak begitu jauh, dan dari segi harga mungkin hampir-hampir sama ya biayanya. Dan kalau berobat di Malaysia juga bisa berwisata di negara orang. Itulah mungkin penyebab yang menjadikan alasan orang Indonesia lebih memilih berobat di Malaysia. Dan tentunya bukan hanya di Kuala Lumpur saja. Bahkan ada salah satu masnya yang daripada Kalimantan, beliau juga seorang YouTuber, lebih memilih check up di Sarawak. Ya karena jaraknya pun juga dekat dengan Kalimantan. Kalau mau pergi ke Jakarta tentunya tiketnya juga sangat mahal. Jadi lebih memilih berobat di negara tetangga karena lebih dekat. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, cukup sampai di sini, dan ternyata pengalaman orang Indonesia selama berobat di Malaysia begitu sangat positif semuanya. Kiranya sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Dan tentunya hal yang sangat positif ini perlu dicontoh supaya kita juga sama-sama maju ke hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.